Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala kita lanjutkan tafsir dari surat Az-Zariyat, dan terakhir kita sampai pada akhir kisah dari kaum Nabi Lut alaihissalam, dari apa yang disebutkan dalam surat ini, dan akhirnya adalah pada ayat ke-37. Sekalipun tidak kita sebutkan atau belum kita sebutkan kisah mereka secara lengkap, namun ini disebutkan di kisah-kisah para nabi dan disendirikan juga oleh Ibnu Katsir. Waktu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di juga punya Qasasul Anbiya, dan di sana juga ada Qasasul Anbiya milik Ibnu Katsir. Dan ini adalah Qasasul Anbiya Syekh Sa'di. Di sana juga ada Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, menerangkan lebih detail tentang kisah-kisah para nabi. Ya, bagaimana yang diancamkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam itu setelah mereka menantang Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jika memang benar. Dan begitu pula setelah mereka memaksa untuk melakukan yang tidak terhadap tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam yang merupakan para malaikat. Ya, sampai-sampai Nabi Lut berangan-angan, seandainya aku punya suatu kabilah kuat atau punya suatu kekuatan untuk bisa menghalau kalian. Oleh karena itu ketika putrinya mengatakan, wahai ayahku, di sana ada tamu-tamu yang mencari tempat singgah ke kampung kita, ya, dan mereka tampan-tampan, ya, perawakannya dan seterusnya. Dan apa yang disebutkan tentang Nabi Lut, hadza yaumun 'asib. Ini adalah hari yang berat bagi Nabi Lut alaihissalam, karena beliau tahu bagaimana perangai kaumnya, watak bejat kaumnya yang melakukan liwat dan menyukai sesama jenis dan melakukan perbuatan homoseksual. Bagaimana sekiranya mereka tahu tamu-tamu yang tampan ini datang dan singgah ke tempat beliau, maka beliau pun mengatakan hadza yaumun 'asib. Ini hari yang berat. Sampai tingkat kisah, ya, mereka menginginkan tamu-tamunya itu, memaksa untuk merangsek masuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Barulah para malaikat menenangkan Nabi Lut alaihissalam yang sudah kerepotan, yang sudah khawatir kalau terjadi apa-apa terhadap tamunya dan pemaksaan kaumnya. Maka para tamu-tamu tersebut menyatakan bahwa mereka malaikat utusan Allah dan menenangkan Nabi Lut alaihissalam, dan kami datang untuk membinasakan mereka. Nah, tidak dibinasakan sebagaimana apa yang kita kisahkan, kita sebutkan. Wa inna mau'idakumus subh, alaysa subhu biqarib. Dan janji kami kepada kalian adalah waktu subuh. Ya. Ketika datang azab tersebut. Kita lanjutkan ayat setelahnya. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Dan pada Musa. Wa fi Musa di sini adalah ataf kepada wa tarakna fiha ayat lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Ataf kepada apa yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ketika ayat sebelumnya di akhir kisah kaum Nabi Lut alaihissalam setelah dibinasakan, Allah Subhanahu wa taala katakan
wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Dan sesungguhnya kami tinggalkan pada kota tersebut, pada tempat kaum Nabi Lut, kota Sodom ya, tersebut kami tinggalkan sebuah tanda, ayat, yakni alamah, tanda-tanda ya, lilladzina yakhafuna al-'adzab al-alim, bagi orang-orang yang takut terhadap azab yang pedih. Apa itu tandanya? Kata Syekh Utsaimin ta'ala, dua tanda, ayat hissiyah wa ayat ma'nawiyah. Baik itu tanda yang dapat terindrai, nusyahidu fama nusyahidu makana qaryatihim allati tusamma buhairatul lut ya, adalah apa yang kita saksikan di tempat tinggal mereka dulu yang sekarang disebut dengan yaitu Laut Lut atau sebagian menyebut Laut Mati, buhairatul lut. Fa inna hadza kana mawdi'ul qaryah, ini dulu tempat sebuah kota. Kullun yamurru bihi wa yarahu wa yushahidu, semua orang bisa melewatinya, melihatnya, menyaksikannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang Nabi alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil laili afala ta'qilun, dan sesungguhnya kalian itu benar-benar melewati tempat mereka. Dulu mereka di situ, sekarang sudah tidak ada. Sesungguhnya kalian benar-benar melewati tempat mereka di waktu pagi maupun di waktu malam. Tidakkah kalian berpikir? Itulah yang disebut ayat hissiyah. Dan sebagaimana kita sebutkan, laut tersebut meskipun ada airnya, ibarat laut mati. Ya, tidak ada kehidupan padanya. Air tidak bisa hidup. Ikan-ikan meskipun ada airnya tidak bisa hidup di situ. Tidak ada tanda-tanda kehidupan makhluk bernyawa di situ. Ya. Seperti tempat yang mati, tidak ditinggali, bahkan ikan-ikan pun tidak sanggup tinggal di air tersebut. Ini adalah perkara yang hissiyah, tanda yang dapat kita saksikan, dapat kita lihat kota tersebut ada atau tempat tersebut ada. Yang kedua adalah ayat ma'nawiyah. Ayat ma'nawiyah yang dimaksud yaitu kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya, sebenarnya disebutkan oleh beliau, ayat ma'nawiyah, kullun man qara'a qissatahum, setiap orang yang membaca kisah-kisah mereka, fi jami'i ma waradat fihi min as-suwaril karimah, baik yang datang dalam surat-surat yang mulia, di ayat surat ini maupun surat-surat yang lain. Setiap yang membaca kisah mereka, i'tabara watta'adha wa khafa, dia akan mengambil ibrah, pelajaran, dia akan mengambil hikmah di balik itu dan takut. Kalau tertimpa azab, kalau lebih-lebih terhadap kaum yang melakukan kebejatan tersebut. Akan tetapi kata Allah, yang bisa mengambil pelajaran bahwasanya tempat tersebut sebagai ayat, sebagai tanda ya, dari sisi Allah, ayat hissiyah maupun ma'nawiyah, tidak semua orang mengambil pelajaran di situ. Tetapi kata Allah, lilladzina yakhafuna al-'adzab al-alim, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengkhawatirkan, yang takut terhadap azab yang pedih. Betapa banyak orang melewati laut mati, tempatnya dulu kaum Nabi Lut disiksa dan diadab, tapi mereka justru rekreasi atau mengambil tempat tersebut sebagai tempat untuk selfie. Mereka mengambil tempat dibinasakannya kaum Nabi Lut alaihissalam, bukan untuk menangis, bukan untuk mengambil pelajaran, tetapi untuk bersenang-senang, tertawa, rekreasi dan berpiknik. Di tempat tersebut, di tempat yang dulu sekian banyak manusia, sekian banyak jiwa sebagai penduduk kota Nabi Lut alaihissalam dibinasakan. Ada yang mengatakan 4.000 jiwa di kota Sodom tersebut, yang menjadi nisbat kepada perilaku sodomi. Ya. Sehingga itu sesungguhnya menjadi pelajaran. Allah sebutkan kisah-kisah kaum sodomi tersebut bukanlah untuk sekedar wawasan, sekedar untuk pengetahuan tanpa asar, tapi di situ ada padanya targhib wa tarhib, dorongan untuk mengikuti ajaran para nabi, untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tarhib, ancaman, peringatan
menakut-nakuti akan datangnya azab, baik yang ditunda nanti atau azab yang disegerakan jika menyelisih jalannya al-anbiya, termasuk di antaranya perilaku homoseksual selain daripada azina dan perilaku yang terkait dengan seksual. Maka kaum Nabi Lut alaihissalam mendapatkan ancaman dan bahkan azab yang disegerakan yang sedemikian dahsyat, sebagaimana telah kita sebutkan bagaimana azab menimpa kaum Nabi Lut tersebut alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tarakna fiha, setelah dibinasakan kami tinggalkan di kota tersebut ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Sebuah pertanda ayat Allah. Itu ada kauniyah, ada syar'iyyah. Dan ayat kauniyah di sini ya, ketika melihatnya ya, berupa tanda-tanda sehingga tidak ditinggali lagi. Laut mati, yang bahkan ikan-ikan pun meskipun ada airnya tidak bisa hidup di danau tersebut ya. Sehingga sampai disebut laut mati ya. Ikan-ikan pun tidak bisa hidup meskipun ada airnya di situ ya. Terlepas dari ada yang mengatakan itu karena tingkat kadar garamnya terlalu begini, atau ada unsur kandungan ini dan itu. Ala kulli, itu dulu tempat diadabnya kaum Nabi Lut alaihissalam, dan itu tempat adab. Di situ dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat pertanda ya. Ya, hissiyah maupun ma'nawiyah. Hissiyah dapat dilihat ya. Bukan suatu tempat yang hilang kemudian tenggelam sekarang tidak berbekas, namun ada ya. Dan juga sebagai ayat tanda ma'nawiyah untuk seorang mengambil ibrah pelajaran dari kisah mereka. Karena kisah ini kisah yang hakiki, kisah yang sungguhan. Adapun sebagian kisah yang lain ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kita tidak tahu buktinya. Mungkin ada cerita tiap daerah begini begitu. Ada yang benar, ada mungkin juga yang tidak kita pastikan, dan ada juga sebagiannya yang bisa jadi itu takhayul yang kita belum bisa memastikan kebenarannya. Dari mana asal usul gunung ini? Oh, gunung ini konon begini. Ya, ada ceritanya. Dulu ini begini begitu. Ya, patoknya ya, bulan jadi gunung, atau ini berubah jadi ini dan itu. Bisa jadi benar, jadi salah. Ya. Adapun apa yang ada dalam Al-Quran ini, ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak datang kebatilan dari depan maupun belakang. Maka ketika seorang melihat ya, di tempatnya mungkin ini ada asal usul cerita begini. Adapun ini laut mati ataupun Buhairatul Lut atau laut danau Nabi Lut adalah tempat kaumnya diadab. Nabi Lut diselamatkan dengan yang beriman, dengan putri-putrinya ya. Itu betul-betul sebuah kisah yang waqiah, terjadi sungguh-sungguh, dan termasuk kisah dari al-umam al-madiyah, umat-umat yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Allah kisahkan. Dan termasuk konsekuensi seorang mukmin muslim yang beriman, yang salah satu rukun imannya yang 6 adalah iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah yang lain secara global, dan kitab Al-Quran secara tafsil terperinci. Sampai disebutkan oleh seorang ulama, man radda harfan wahidan min kitabillah faqad kafar. Siapa menolak satu huruf saja yang ada dalam Al-Quran, alif lam mim, dia tidak percaya alifnya, ini tidak ada, ini tambahan. Satu huruf saja, maka dia telah kafir. Disebutkan oleh para ulama berkata. Lalu bagaimana dengan orang yang mendustakan dan tidak percaya dengan kisah Nabi Lut alaihissalam yang ada di surat Az-Zariyat, ada di Al-Ankabut, ada di sebagian surat-surat yang lain? Maka kita wajib mengimaninya dan kita pun meyakini benarnya. Dan Allah pun kisahkan, ada jadikan ayat tanda tempatnya di sana. Dan nanti ada tanda yang lain yang lebih jelas di antara umat-umat Nabi yang kita sebutkan di sini. Namun syahidnya di situ tanda tidak bisa dilihat atau tidak bisa diambil pelajaran oleh setiap orang. Tetapi ibrah pelajaran bisa dilihat dan dipetik hanya kata Allah, lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Orang yang takut terhadap azab yang pedih.
Amal munkirun, adapun orang-orang yang mengingkari, alladzina qasat qulubuhum, yang keras kalbu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum lam yantafi'u bil ayat. Mereka tidak akan bermanfaat atau mendapatkan pengaruh manfaat dengan ayat-ayat yang ada, baik ayat kauniyah maupun syar'i. Sebagaimana kata Allah, wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Dan tidak akan yaitu dapat mencukupi ya, ayat-ayat seberapapun, nudur, peringatan-peringatan seberapapun tidak akan cukup, tidak akan yaitu berpengaruh an qaumin la yu'minun, terhadap kaum yang tidak iman, yang tidak percaya. Nasallallahu alaihi wasallam minal muntabi'in bil ayat. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat. Oleh karena beliau katakan ketika menjelaskan ayat ini, setelah dibinasakan kaum Nabi Lut, tempat tersebut Allah jadikan ayat, sebuah tanda lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim, untuk orang-orang yang takut terhadap azab yang pedih. Kemudian disebutkan ayat yang setelahnya tentang Musa. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin. Dan pada Musa ketika kami utus dia kepada Fir'aun dengan hujjah yang kuat. Wa fi Musa, dan pada Musa, di sini kok ada waw ataf. Dan pada Musa. Kok tiba-tiba dan pada Musa? Apanya? Nah, ini kaitannya kembali ke ayat sebelumnya. Itu disebut huruf ataf dalam bahasa Arab. Kembali ke sebelumnya. Di ayat sebelumnya yang terakhir, setelah Allah kisahkan Nabi Lut dan kaumnya dibinasakan, setelah itu Allah katakan wa tarafna fiha, dan kami tinggalkan pada kotanya, kota Lut yang dulu dia tinggali, ayatan, kami tinggalkan di kota tersebut apa? Ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim, sebuah pertanda dari sisi Allah bagi orang yang takut terhadap azab yang pedih. Dan di ayat setelahnya wa fi Musa, yakni kata Syekh Utsaimin, fi Musa ayat min ayatillahi azza wa jalla. Dan pada Musa juga kami berikan pertanda, tanda-tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tanda kekuasaannya pada Musa alaihissalam dan kisahnya terhadap kaumnya. Hina arsalahu, di sini yang dimaksud id arsalnahu ila fir'aun, tatkala kami mengutusnya kepada Fir'aun. Id, ini hina, tatkala, ketika, arsalnahu, yakni arsalahu Allah. Allah mengutusnya kepada Fir'aun. Dan di sini sebagaimana pernah kita sebutkan, dalam bahasa Arab kata nahnu atau dhamir na itu bisa digunakan untuk dhamir jamak, banyak pihak, dua orang atau lebih, dan bisa digunakan untuk mufrad mu'azzam, satu orang, satu pihak tapi diagungkan. Maka banyak dalam ayat seperti Allah katakan, ya, inna khalaqnakum wa ma ta'malun, kami menciptakan kalian, kami menciptakan kalian. Ya. Di sini disebutkan oleh para ulama Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Ya. Dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq, sang pencipta yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya. Dan di situ adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya. Dan tafsir yang lain para ulama menyebutkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta meskipun tidak butuh bantuan siapapun, tapi atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebagian makhluknya diciptakan oleh Allah melalui para malaikat yang ditugasinya. Adapun Nabi Adam Allah buat sendiri. Sudah disebutkan, ya Adam ma khalaqtu ma laka an tasjuda ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Hai Adam, kenapa, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Adam alaihissalam 60 hasta, besar, tinggi sekali. Dan semakin ke belakang anak turunan Adam semakin kecil dan umurnya pun semakin pendek atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Buminya sama, manusianya semakin padat. Kalau besar-besar semua mungkin habis tempatnya, atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kecil dan pendek umurnya. Tidak sepanjang-panjang manusia zaman dulu. Ya. Ada yang 100 lebih pun sudah jarang. Ya. Zaman dulu mungkin 120, 100 sekian, lebih lagi ya dari 200, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu. Baik.
apakah itu Ashabul Kahfi atau yang disebutkan dalam Al-Baqarah yang ratusan tahun, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Allah menentukan ukuran. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala atas hikmahnya menentukan itu semua. Maka yang dimaksud di sini arsalnahu, kami mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para anbiya, para nabinya. Rasul adalah mursalun min indillah, yang diutus dari sisi Allah. Dan seorang rasul hanya menyampaikan pesan yang mengutusnya, tidak mengada-ngada dan tidak membuat-buat ajarannya sendiri, tetapi menyampaikan al-muballigh anillah. Makanya beliau disebutkan hal ballaghta, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Ya, ballaghta risalah, para sahabat bersaksi, Anda telah menyampaikan risalah. Muballigh anillah, menyampaikan risalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para nabi-nabi yang sebelumnya. Sebenarnya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma kunta bid'am minar rusul." Engkau, hai Nabi Muhammad, engkau bukanlah sesuatu yang baru dari rasul, atau engkau bukanlah rasul yang baru muncul. Sudah ada rasul-rasul sebelum. Di ayat yang lain Allah katakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Sesungguhnya tidaklah lain Nabi Muhammad kecuali ma Muhammadun illa rasul, kecuali seorang utusan qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul yang lain. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma kana ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian, tetapi beliau rasul utusan Allah dan penutupnya para nabi. Menunjukkan telah ada para nabi sebelumnya, telah ada rasul-rasul sebelumnya. Dan telah kita sebutkan nabi yang pertama itu Nabi Adam, dan rasul yang pertama itu siapa? Rasul Nuh alaihissalam. Setiap rasul pasti nabi, tapi belum tentu tiap nabi itu rasul, dan pernah kita jelaskan ini berulang kali di beberapa tempat. Baik, di sini Musa. Setelah Allah menyebutkan kisahnya Nabi Lut alaihissalam dan sebelumnya Nabi Ibrahim, ya, dan bagaimana malaikat datang, sekilas beberapa ayat. Kemudian kaumnya Nabi Lut bagaimana dibinasakan. Allah kemudian sebutkan wafi Musa, dan pada Musa. Artinya juga ada tanda, juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Id arsalnahu, tatkala kami utus dia, yakni ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam ila Fir'aun. Wa Fir'aun, kata Syekh Utsaimin, alamun jins, adalah suatu nama jenis. Ala kullin min man hakama Misr, atau min hukamin Misr, adalah sebuah gelar, adalah semua atau sebuah nama penguasa atau yang memegang hukum kekuasaan di Mesir. Wa huwa kafir, dan dia seorang yang kafir. Itu disebut Fir'aun. Maka ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 ya. Ya, kalau orang barat kalau nggak salah nyebutnya Farao, ya, Fir'aun. Dan di sana ada Herakl, kita menyebutnya Heraklius, atau sebagian menyebutnya yang lain. Ya. Ini gelar bagi Azimur Rum, pembesarnya Romawi, rajanya kerajaan Romawi. Dan di sana ada Kaisar, yang kita sering terjemahkan Kaisar. Ini gelar bagi raja dan penguasa kerajaan Persia. Dan di sana ada Tubba, di sana ada ini, ada itu, masing-masing punya gelar. Daerah Yaman rajanya gelarnya disebut ini. Di sana gelarnya namanya ini. Maka ini gelarnya. Fir'aun itu bukan nama orangnya, tapi gelar sebuah raja. Namun saking yang satu ini itu teramat masyhur kebengisannya, kediktatorannya, ya, kesewenang-wenangannya, kekuasaannya, kekuatannya, maka masyhur dengan hal tersebut. Fir'aun yang satu ini Allah jadikan pertanda dan akan dibinasakan melalui nabi dan utusan Allah
dan atas hikmah Allah, Allah abadikan jasadnya. Ya, meskipun telah tenggelam di dasar laut merah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai tanda. Di sini Allah katakan wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan pada Musa kami jadikan adanya tanda di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Ini maksudnya. Sebagaimana Lut pada kaumnya. Sebagaimana kami binasakan kaumnya Nabi Lut. Itu terdapat tanda. Bagaimana diangkat, ya, bagaimana dibalik sampai dibinasakan. Dan di sini Musa alaihissalam, Allah ingatkan ketika kami utus dia kepada Fir'aun. Ya. Dan Musa adalah nabi yang Allah utus kepada, sesungguhnya hanya kepada kaum Bani Israel. Tapi qadarullah, atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kaumnya ketika itu Bani Israel berada di bawah cengkraman dan perbudakan Fir'aun. Maka mau tidak mau Fir'aun bersinggungan dan berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Padahal sesungguhnya Nabi Musa hanya ingin menyelamatkan kaumnya, mendakwainya, selesai membawanya pergi, tapi dikejar oleh Fir'aun. Dan sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam dalam hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, disebutkan dalam Bukhari Muslim, utitu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli, diberikan aku 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi satupun sebelumku. Salah satunya, ya, ursila nabiyyun minal anbiya ila ummatihi khassah. Tiap-tiap nabi hanya diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Adapun aku diutus untuk seluruh atau segenap umat manusia. Ini hadis sahih dalam Bukhari dengan sanadnya, ada di Muslim dengan sanadnya dan seterusnya. Namun hal ini kemudian dibalik oleh sebagian orang-orang yang menyimpang, termasuk doa atau tafsir, dan orang-orang yang menganggap dirinya mengikuti Nabi Isa alaihissalam, padahal tidak sebagaimana dakwah Nabi Isa alaihissalam. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran, bahkan dalam Bible mereka, yang mengatakan sembahlah Allah, Tuhan Bapa yang di langit, sembahlah Dia, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Dan dalam ayat Al-Quran, wa'budullah, sembahlah Allah, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini dakwah Nabi Isa alaihissalam, tauhid. Itu yang jelas. Dan yang merubahnya adalah yang datang setelahnya, Shaul ataupun Paulus, yang menyatakan bermimpi bertemu dengan Nabi Isa dan menganggap kemudian dia utusan Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah titisan Allah Subhanahu wa taala. Allah menitis kepada diri. Oleh karena itu para ulama taala mengatakan, dan para ulama bukan hanya membantah dan mengingkari kemungkaran seperti Nasraniyah, bahkan yang menisbatkan diri kepada Islam, ahlul bid'ah yang menyimpang seperti ghulatus sufiyah, sufi yang ekstrim, yang sampai meyakini wahdatul wujud, semua wujud ini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah itu bisa, yaitu bahasanya menitis kepada makhluknya, ittihadiyah. Ini semua keyakinan yang sesat dan menyimpang. Bahkan para ulama mengatakan akfar minal yahudi wan nasara, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Sebab Nasara meyakini Allah menitis kepada Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, 3 dalam 1. Adapun yang ini wahdatul wujud, meyakini Allah berada pada fulan yang baik maupun yang jelek, semua wujud alam, manusia maupun hewannya, jin maupun yang lainnya, semua wujud, la wujuda illallah. Ini keyakinan dan tafsir yang sangat menyimpang dan fatal. Sampai-sampai oleh karenanya Ibnu Arabi, ya, tanpa alif lam, ya. Kalau Ibnu Arabi ini seorang ulama hadis, ulama al-fiqh Maliki, mazhab Maliki. Ibnu Arabi al-Sunnah. Adapun Ibnu Arabi tanpa alif lam ini sufi zindiq, ekstrim. Dan dia yang mengatakan Fir'aun itu tidak salah ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah itu ada pada semuanya, termasuk pada Fir'aun. Nah, itu kata dia, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena dan keyakinannya ini, jangan disangka Ibnu Arabi itu cuma zaman dulu, ya.
Ini kita sebutkan ini penting karena nggak jauh-jauh. Di sebagian daerah Bantul juga diajarkan, di Prambanan di sebagian juga diajarkan. Dan itu bukan sesuatu yang dianggap apa diam-diam sembunyi-sembunyi, kajian enggak, umum. Tapi sebagian yang tidak tahu kesesatan di balik kitab tersebut. Fususul Hikam Ibnu Arabi. Kitab ini diajarkan di beberapa tempat daerah-daerah di wilayah-wilayah kita. Bukan jauh-jauh, bukan di Arab sana, bukan di sana sini, bahkan di sini pun juga. Ya. Bukan zaman dulu, bahkan sampai zaman kita sekarang. Dan keyakinan Allah menipis atau manunggal ini pun juga diyakini Sidina dan beberapa hal. Dan ini permasalahannya dengan Wali Songo yang lainnya. Ini kasusnya permasalahan. Baik, kita tidak lanjut lebar ke situ. Kita kembali ke permasalahan ini. Di sana sesungguhnya Musa alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya itu diutus kepada kaumnya saja. Kalau dia dari Bani Israel, ya mengajak kepada kaumnya Bani Israel. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mendakwahkan kepada seluruh umat manusia. Namun hal ini kemudian dibalik. Ya. Dulu di awal-awal disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah punya kitab Al-Jawabus Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar bagi siapa saja yang merubah-rubah ajaran Isa Al-Masih. Ini sebagai bentuk pembelaan terhadap dakwahnya ajaran Nabi Isa. Maka kalau ketemu orang Nasrani sampaikan, oh Nabi Isa Al-Masih, saya sangat cinta kepada Nabi Isa Al-Masih. Saya sangat menghormati, saya mengagungkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, tapi sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Saya mengikuti beliau, saya menjunjung tinggi beliau demi Allah. Tidak ada seorang Muslim yang menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ibunya Maryam alaihissalam, satu-satunya nama wanita yang dijadikan namanya sebagai judul surat di dalam Al-Quranul Karim, surat Maryam. Lainnya tidak ada nama wanita seperti itu. Lihat ada surat Hud, surat Muhammad, surat Ibrahim, surat Yunus, surat Yusuf. Ini ada. Tapi wanita cuman Maryam. Baik. Namun sampaikan dengan hikmah bahwasanya kita tidak pernah menghina Nabi Isa. Kita tidak ada maksud untuk demikian-demikian. Justru kita membela dan kita sayang. Dan kita pun membela iman, kasihan. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kisah Israiliyah, Nabi Isa akan mengingkari, ya, ketika orang-orang kami dulu, kami umatmu, kemudian diingkari. Ya. Kalian saya tidak mengikuti ajaran, maka jangan sampai menjadi umat yang kemudian diingkari dan ditepis, ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam sendiri. Karena para nabi semuanya mereka utusan-utusan Allah, mengajak untuk mengibadahi Allah dengan menunggalkannya, tidak menduakannya sama sekali. Dan itu dasar termasuk dari cara kita bahwasanya Allah yang Maha Esa, yaitu Al-Ahad, As-Samad, betul-betul Allah Subhanahu wa taala tunggal, bukan salisut salasah ataupun yang selainnya. Wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Pada Musa juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ingatlah ketika kami utus dia kepada Fir'aun. Dan Musa bin Imran adalah seutama-utama para nabi setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun yang keempat, Nabi Nuh atau Nabi Isa, khilaf di antara ulama Islam. Adapun nomor satu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, nomor dua Nabi Ibrahim alaihissalam, nomor yang orang Barat menyebutnya Abraham, yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan adapun di antara nabi-nabi Bani Israel seluruhnya, maka yang paling utama adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim, ya jelas bukan termasuk Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu anak keturunannya. Jadi bukan dibalik, Nabi Ibrahim termasuk anak keturunan Bani Israel, kebalik. Karena Israel ini adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Padahal Yakub anaknya
Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Maka Israil itu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan jangan dengan semangat tanpa ilmu serta merta mencaci maki Israil. Sebut negara Israil, sebut Yahudi, sebut Bani Israil. Adapun Israil itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan itu ada maknanya. Abdullah kalau tidak salah saya ingat itu namanya dalam bahasa Ibrani. Makanya di sana ada Mikail, Israfil, Jibril. Di sini ada Israil, itu maknanya Abdullah, hamba Allah. Dan itu seingat saya, namun dalam bahasa Ibrani. Dan Taurat dalam bahasa Ibrani. Dan Injil datang yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam datang bukan untuk merubah dan mengganti Taurat, tapi untuk menggenapi ajaran Taurat. Tidak merubahnya, tapi melengkapinya, menyempurnakannya. Maka syariat Nabi Musa alaihissalam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Taurat itu dipakai oleh seluruh nabi-nabi Bani Israel. Ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam, apakah itu Sulaiman, apakah itu Dawud, apakah itu Zakaria, apakah itu nabi-nabi Bani Israel seluruhnya memakai syariat Taurat alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW disebutkan akan datang membawa syariat, ya, yang disebutkan berbeda dengan adapun Al-Injil hanya menggenapi dan menyempurnakan syariat Taurat. Adapun Al-Quran datang dengan syariat yang tafsil, rinci, bahkan sampai pun ada buang hajat sekalipun lebih-lebih dalam perkara yang jauh lebih besar daripada hal-hal tersebut. Bisultanin mubin, Musa datang diutus kepada Fir'aun dengan membawa sultanin mubin, ay bihujjatin bayyinah, dengan hujjah yang jelas. Mubin, yakni jelas, nyata, fi dzatihi, mubin li ghairi, baik pada zatnya maupun jelas pada selainnya. Dan apa itu ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang orang sering menyebutnya mukjizat? Insyaallah kita sebutkan di setelah azan insyaallah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama mufassirin rahimahumullah, di sultanin mubin, Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun dengan membawa sultanin mubin. Sultan dengan membawa bukti yang nyata. Dan di sini disebutkan sebagaimana Syuutin katakan semakna dengan apa yang disebutkan oleh mufassirin sebelum beliau jauh, seperti Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bisultanin mubin ay bidalilin bahir wa hujjatin qati'ah, dengan dalil yang jelas dan dengan hujjah yang pasti. Begitu pula yang semakna disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala juga dalam tafsirnya. Dia menyebutkan di Sultanin Mubin fi Musa ibnu Imran arsalnahu ila Fir'aun bi hujjatin tubayyinu liman ra'aha annaha hujjatun li Musa ala haqiqati ma yaqulu wa yad'u ilayhi. Musa ketika diutus kepada Fir'aun bisultanin mubin, dengan sultanin mubin, yaitu bihujjah, dengan sebuah hujjah, dengan suatu bukti tanda dari sisi Allah, tubayyinu, yang akan menjelaskan atau yang akan membuktikan liman ra'aha, bagi siapa saja yang menyaksikannya, annaha hujjah li Musa ala haqiqati ma yaqulu wa yad'u ilayhi, bahwasanya itu membenarkan terhadap Musa atas apa hakikat yang beliau dakwahkan dan beliau serukan. Dan pernah kita sebutkan ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini macam-macam. Kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Dan pada ayat-ayat kauniyah, pada penciptaan langit, bumi, gunung, manusia, semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ada di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang khariqul 'adah, di luar adat kebiasaan manusia, keajaiban, sesuatu hal yang luar biasa. Dan terkadang Allah peruntukkan, Allah jadikan hal tersebut melalui nabi-nabi utusannya untuk menguatkan dakwahnya, untuk kaumnya mempercayainya kalau itu betul-betul nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sebagaimana pernah kita sebutkan, ya,
pada tiap-tiap nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang disebut karamah, sering sebagian menyebutnya sebagai mukjizah dengan kata ijaz, karena melemahkan yang selainnya, membuatnya tak berkutik. Tiap-tiap nabi dijadikan membawa mukjizah yang sesuai dengan kondisi kaumnya. Ketika di zaman Nabi Muhammad alaihissalam banyak asy'ara, para penyair-penyair, ya, beliau alaihissalam membacakan kalam Allah yang membuat para penyair pun menyadari dan meyakini kalau ini bukan kalamul bashar, ini bukan ucapan manusia. Meskipun beliau punya mukjizah yang lain, seperti bulan terbelah, air keluar dari jari jemari beliau, dan beberapa hal yang lain. Namun Al-Quran kenapa disebut itu mukjizah besar? Karena itu mukjizah terbesar. Karena mukjizat yang ada pada Nabi SAW dia terjaddad, terbarui terus setelahnya. Yang dulu menyebutkan ayat ini faedahnya 20 faedah, diambil dari ayat ini, demikian tafsir terus datang, tidak habis-habis. Ila taqumah sa'ah, sampai diangkatnya menjelang hari kiamat Al-Quran Al-Karim. Adapun mukjizat yang ada pada al-anbiya sebelumnya tinggal kisah dan berhenti. Nabi Isa alaihissalam ketika masyhur di masa beliau at-tibbiyah, kedokteran, orang mengobati ini dan mengobati itu, maka Nabi Isa Allah jadikan bisa mengobati orang yang buta sejak lahir, bahkan sampai tingkat menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, membuat orang mempercayai kalau ini utusan Allah. Tidak mungkin dokter sehebat apapun bisa melakukan seperti ini, membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat. Begitu pula pada Nabi Musa alaihissalam, ketika tersebar di saat itu ilmu sihir, orang mempelajari sihir yang menjadikan hanya sebatas kamuflase atau membuat khayalan pada mata manusia, merubah ini dengan itu, ataupun bantuan jin menutupi ini, membuat terbang ini dan itu, berbagai macam. Maka Nabi Musa alaihissalam diberikan beberapa hal-hal yang sampai melemahkan sihir-sihirnya para penyihir di zaman itu, membuat mereka langsung sujud dan mengimani kalau ini bukan sihir. Tidak bisa diajar, tidak bisa dipelajari yang seperti ini. Ini maksudnya. Oleh karena itu disebutkan Nabi Musa alaihissalam dalam ayat yang lain, di surat yang lain Allah katakan, "Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat." Dan sungguh kami telah bawakan kepada Musa 9 tanda-tanda yang nyata. Salah satunya tidak kita sebutkan semua, salah satunya ya, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, yang selain dipakai untuk menggiring domba-dombanya telah kita sebutkan. Tidak ada tiap nabi Allah utus ke muka bumi kecuali pernah menggembala domba. Tidak Nabi Muhammad, tidak Nabi Isa, tidak Nabi Musa, semua nabi. Berdasarkan hadis sahih, Nabi mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan minal anbiya'i ala wajhil ardi illa wara'a al-ghanam." Dan dalam ayat ketika ditanya Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di sebelah tangan kananmu ya Musa? Musa menjawab, "Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ashu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini adalah tongkatku, aku bersandar, aku bertelekan buat jalan atau buat bersandar dengan tongkatku ini, dan aku pun menggunakannya untuk menghasung ghanamku, kambing-kambingku. Nabi Musa juga mengembala kambing dengan ayat ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku masih punya manfaat-manfaat lain dengan tongkat ini. Sebagian menyebutkan mengambilkan rantingnya, mengambilkan dahan untuk makan kambingnya, diambil bengkongnya, dipatahkan, dan beberapa manfaat yang lain. Di antara tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala, ketika perintahkan lemparkan tongkatnya, dia berubah menjadi ular. Ini salah satunya. Begitu pula ketika masukkan tangan ke kantongnya, ke sakunya, maka tangan kanannya ketika diangkat dari kantongnya bersinar putih. Ya, ini di antara pertandanya. Namun seberapapun ayat-ayat di bawah, kata Allah, "Fatawalla biruknih." Namun kemudian dia berpaling dengan kekuatannya. Yakni Fir'aun tawalla ay a'rada an Musa. Fir'aun ternyata justru berpaling. Seberapapun tanda-tandanya, para penyihir pun beriman, terkalahkan. Fir'aun berpaling dari Musa. Biruknihi ay biquwwatihi wa sultanihi wa jundi. Dengan bala tentaranya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dia tetap mengingkari dan berpaling dari Musa.
istikbaran wa juhudan wa zulman wa udwanan, karena sombongnya, karena mengingkari kezaliman dan permusuhan, bukan meyakininya dari dasar lubuk hati yang paling dalam. Seperti kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya sementara mereka yakin dalam jiwa-jiwa mereka, dalam dasar lubuk hati mereka meyakini ini benar. Tapi zulman wa uluwa, kami karena kezalimannya yang sangat banyak dan karena ingin ketinggian, tidak ingin hancur dari raja, tidak ingin kehilangan disembah yang lain, maka dia tetap mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang tertinggi. Padahal dalam hatinya dia tidak meyakini yang demikian. Kemudian dia tetap mengakui hal yang tersebut, berpaling dari Musa alaihissalam dengan segala apa yang ada padanya. Wa qala sahirun aw majnun, tidak sampai di situ dia menjuluki Nabi Musa. Wa qala, yakni Fir'aun, sahir, dia ini tukang sihir, aw majnun, atau orang gila. Padahal ini dua lafaz yang jelek dan duanya bertolak belakang. Bagaimana orang yang gila bisa mempelajari sihir? Atau ini atau ini. Jadi ini menunjukkan itu hanya yaitu tuduhan-tuduhan yang dusta semata. Begitu pula Ibnu Qayyim mengingatkan setiap dai yang mengikuti jalan para anbiya, bersiap-siaplah pasti akan ada gangguan terhadapnya, tuduhan, fitnah dan berbagai macam baik lisan maupun fisik. Demikian kemudian disebutkan fa'aqadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Kami ambil dia dan bala tentaranya dan kami campakkan mereka ke lautan dalam keadaan dia terhina. Insyaallah kita sebutkan kisahnya atau ringkas kita lanjutkan di pertemuan besok hari Selasa insyaallah taala wa yassara. Wassallallahu alaihi nafi'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.